Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. 22 tahun atau 25 gitu. Udah bisa beli rumah 100 M. Ada lagi orang cantik-cantik iri sama orang lain masih usia muda sukses. Kemudian podcastnya juga bilang apakah itu hasil halal atau ngefet uangnya. Halo Mbak dan Mas, aku nggak usah berkaca sama orang lain ya. Saya usia 19 tahun dulu udah kebeli rumah 2 walaupun nggak eman. Udah punya segalanya karena kerja keras dari kecil sambil sekolah. Masih bisa loh Mbak, apalagi sekelas misalnya artis dengan jalannya halal. Satu endorse aja dalam satu hari dia pakai orang itu endorse 3 jam misalnya 100 juta. Kalau sehari itu dia dipakainya 6 jam, berarti dia mendapatkan 200 juta sehari loh endorse-nya aja ya. Kalau misalnya orang itu numpang iklan melalui dia dalam 3 jam aja dia 100 juta. Kalau banyak orang, 3 orang pakai dia, menggunakan dia ya, satu orang aja 100 juta, kalau 3 orang 300 juta dalam sehari 9 jam kan bisa dia kerja santai loh. Endorsein sana sini tuh, endorse aja itu dalam sehari aja bisa menghasilkan 300 juta per hari. Kalau kasih 10 bulan aja berapa miliar Mbak? Nah kasih 10 bulan aja, kalau 2 tahun berapa miliar Mbak? Itu mewah kan? Nah itu dong, belum penjualan dia punya usaha, ada yang merek makanan ya kan, ada tekstil, itu apa-apa nggak menggelegar ya kan. Kok pada nanya uangnya dari mana, apakah itu halal atau ngefet ya kan. Giliran orang-orang yang cuci uang bisa kaya raya dititipin uang kalian nggak komen. Kalau ada artis yang usianya muda sukses melalui endorse 1 jam aja dia dipakai orang itu ya, endorse-nya aja 100 juta. Kita punya 24 jam, seandainya 10 jam aja dipakai, berapa? 1 miliar kan dapat sehari kan, ya kan. Kalau 1 jam aja dia endorse misalnya ya 100 juta. Waktu kita siang dan malam ada 24 jam, dia menggunakan waktu 10 jam saja, berarti berapa? 100 miliar. Kalau 1 miliar. Kalau misalnya dia 10 bulan 1 miliar sehari berapa Mbak? 30 hari aja 30 miliar dapatnya. Bagaimana dengan yang setahun? Lo harus pakai logika sehat aja ya. Kalau orang endorse satu hari misalnya ada 10 orang menggunakan jasanya ya, 1 orang 100 juta. Kalau 10 orang 1 miliar loh Mbak, sehari kaliin 10 bulan aja 10 miliar dia dalam sebulan. 10 miliar kaliin dalam setahun berapa miliar dia dapat kira-kira. Belum dia memiliki perusahaan sendiri. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang gimana ramai-ramai membela mahasiswi ITB yang ditangkap karena meme Prabowo dan Jokowi. Langkah Polri menahan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB, membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo menuai kecaman, di mana sejumlah pihak menilai penangkapan dan penahanan terhadap Triple S merupakan bentuk pembungkaman atas kebebasan berekspresi. Diketahui SSS membuat meme dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI, saudara-saudara, yang menggambarkan sosok Prabowo dan Jokowi berciuman. Meme itu tersebar luas di jagat sosial X dan menjadi sorotan warganet juga. Nah, di mana kasus kemudian
kembali tersorot setelah Polri justru menahannya dan menjeratnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pasal yang dikenakan adalah pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal-pasal tersebut juga berkaitan dengan distribusi dan atau transmisi konten elektronik yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan serta pemalsuan data elektronik. Kasus ini menimbulkan pro dan kontra hingga terdengar suara pembelaan di kalangan publik. Sebagian Polri menilai tindakan SSS merupakan bentuk ekspresi satire yang seharusnya dilindungi dalam kerangka kebebasan berpendapat. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI misalnya menyebut bahwa penangkapan SSS adalah pembungkaman suara kritis mahasiswa. Ini kan bagian dari pembungkaman suara kita. Ini kan bagian dari pembungkaman suara kritis mahasiswa di masyarakat, kata Ketua BMSI Herianto itu pada Sabtu 10 Mei 2025. Nah, lalu ia kaget saudara-saudara ketika mendengar Polri menangkap pembuat meme tersebut. Kita kaget, pihak-pihak penegak hukum langsung menangkap dan langsung menjadikannya tersangka mahasiswi. Namun di sisi lain, saudara-saudara, aparat penegak hukum menilai unggahan tersebut melanggar norma kesusilaan dan etika publik, serta berpotensi memicu disinformasi atau ujaran kebencian. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai penangkapan dapat dikategorikan sebagai bentuk kriminalisasi aparat. Kepala Divisi Humas Kontras Andri Yunus menyebut Bareskrim Polri telah menyimpang dari tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Pasalnya, penangkapan ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih lembaga negara termasuk presiden bukan entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum hak asasi manusia. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang gimana rame-rame membela mahasiswa ITB yang ditangkap karena meme Prabowo dan Jokowi. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.